Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nadia Nafisah dengan nomor NIM 21110403041. Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang saya hormati kepada dosen pengampu ilmu lughah al-Arabi dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat linguistik umum dan linguistik Arab, dan juga saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa, karakteristik bahasa, asal-usul bahasa, dan teori bahasa. Dan juga saya akan menjelaskan satu materi yang saya telah pelajari. Baik, yang pertama, sejarah singkat linguistik umum. Sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklarifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Abdul Chair misalnya membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik kepada zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sedangkan linguistik Arab sendiri, perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan baris akhir kata sesuai dengan fungsi atau jabatannya dalam kalimat. Adapun tokoh dari linguistik umum yaitu Aristoteles dan Karo, sedangkan dari tokoh linguistik Arab sendiri Rif'at Al-Tahtawi, Ali Jarim dan Mustafa Amin, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa. Bahasa secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dan ada juga karakteristik bahasa, yaitu telah disebutkan di atas bahwa bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi, bersifat arbitre, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah arbitre, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dan ada pun juga asal-usul bahasa. Ada banyak sekali teori yang mengemukakan asal-usul bahasa. Beberapa pendapat, termasuk Charles Darwin, menyatakan bahwa bahasa berasal dari imitasi dan modifikasi dari berbagai suara alam, suara hewan, dan suara tangisan yang disertai simbol dan gestur. Dan ada pendapat lainnya datang dari Noam Chomsky, seorang profesor linguistik yang menyatakan bahwa bahasa manusia sangat berbeda dengan bahasa hewan. Ia berspekulasi bahwa pemicu dari terciptanya bahasa adalah mutasi di sel organisme manusia yang menyebabkan terciptanya ide dan konsep dasar mengenai bahasa dan sistem bilangan. Nah, saat bahasa masih belum muncul, manusia hanya berkomunikasi dengan gestur, simbol, dan suara dari mulut yang dikeluarkan secara terbatas. Dan yang terakhir, ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori bahasa. Nah, seiring dengan sejarah perkembangan psikolinguistik, maka muncullah teori-teori yang digunakan dalam upaya menjelaskan pemerolehan bahasa anak. Nah, teori pemerolehan bahasa itu antara lain teori behaviorisme, teori nativisme, dan kognitivisme. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang variasi bahasa Arab yang di dalamnya termasuk pengertian, manfaat kajian dialek Arab, ragam variasi bahasa Arab, supremasi dialek Quraisy di antara dialek-dialek Arab lainnya. Baik, yang pertama, definisi variasi bahasa.
Dialek adalah sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh satu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain yang bertetangga, yang mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya. Dalam kajian bahasa Arab, istilah dialek berpadanan dengan istilah al-lahjah. Dalam kamus Lisan al-Arabi, lahjah didefinisikan dengan al-lughah atau bahasa. Adapun ciri utama dalam dialek adalah ciri pembeda khas yang membedakan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Dalam satu rumpun ciri pembeda itu bisa berupa bunyi atau fonologi, bentuk kata atau morfologi, atau struktur kalimat sintaksis. Adapun manfaat kajian dialek Arab klasik. Adapun beberapa manfaat kajian dialek bahasa Arab klasik menurut Ramadan Abdut Tawab. Yang pertama, kajian dialek Arab modern bagaimanapun juga akan atau mesti selalu merujuk kepada dialek-dialek Arab klasik. Dan yang kedua, kajian dialek Arab klasik dilakukan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah bahasa Arab fusha dan bahasa syair merupakan hasil gabungan dari berbagai dialek atau hanya satu dialek yang dianggap sebagai model atau bentuk ideal oleh para penyair. Dan yang ketiga, kajian dialek sangat bermanfaat untuk mengetahui sumber-sumber beragamnya cara pembacaan atau qiraat Al-Quran, karena sejauh ini banyak periwayatan tentang cara pembacaan Al-Quran tanpa merujuk pada satu dialek pun. Dan selanjutnya, ragam variasi bahasa Arab. Menurut Ibrahim Alham, variasi bahasa Arab atau lughah al-Arabiyah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya dan diberi nama, lughah masdud mulaqabah. Dan yang kedua, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya tanpa diberi nama, hanya menggantikan huruf, seperti lughah mansubah ghairu mulaqabah tajri fi ibdal al-huruf. Dan yang ketiga, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya tanpa diberi nama, hanya menggantikan harokat, seperti lughah min zalika fi taghayyur al-harokat. Dan yang keempat, bahasa yang tidak dikaitkan dengan pengucapannya dan tidak diberi nama. Dan yang kelima, bahasa atau kesalahan pengucapannya atau lusgoh oleh orang-orang Arab. Dan di sini saya akan juga menjelaskan ada penjelasan dari kelima dialek di atas tersebut. Nah, yang pertama tadi bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya dan diberi nama. Nah, yang pertama itu kasih-kasyah. Dan yang kedua kas-kasa, yang ketiga syansana, yang keempat tal-talah, yang kelima al-tomtomaiyah, yang keenam al-anah, dan juga al-ajajah, al-watam, al-wakam, al-waham, al-istintoh, al-qut'ah, dan yang terakhir al-kholkhayah. Dan yang kedua, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya tanpa diberi nama, hanya menggantikan huruf, yaitu dialek mazin, dialek toi'u, dialek ta'i juga, dialek ta'i, dialek tamim, dialek huzail, dialek hasyiam, dialek balharits, dan yang terakhir dialek yang terjadi pada Balkis, Katsam, dan kita mereka menggantikan fathah. Dan yang ketiga, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya tanpa diberi nama, hanya mengganti harokat, yaitu terdapat di antara dialek penduduk Hijaz. Dalam dialek Yarbu, Bani Tamim, kebanyakan masyarakat Arab berkata atau berkumpulan, sedang kabilah Qais mengasalkan. Penduduk Hijaz, sejumlah kabilah kadang mengubah fungsi gramatika suatu kata. Dan yang terakhir, dalam dialek Rabi'ah dan Gunmin, mereka mensukunkan ain tersebut diasrahkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Yang keempat, bahasa yang tidak dikaitkan dengan pengucapannya tanpa tidak diberi nama, yaitu orang Arab kadang menggantikan sejumlah akhir kata dengan ya. Dan yang kedua, di antara orang Arab ada yang menggantikan huruf kaf menjadi jim. Dan yang kelima, terus
Dengan yang kelima, bahasa atau kesalahan pengucapan atau luzgoh oleh orang-orang Arab seperti mengubah huruf ro menjadi lam dan sin menjadi ta. Dan adapun supremasi dialek Quraisy di antara dialek-dialek lainnya. Bahasa Arab dialek Quraisy telah menjadi lingua franca bagi bangsa Arab. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dialek Quraisy menjadi bahasa Al-Quran, juga bahasa sastra Arab di zaman sebelum Islam atau jahili. Nah, dialek ini telah terpatri di benak masyarakat Arab sejak lama. Dengan begitu, dialek Arab dianggap dialek yang paling tinggi atau fushoh. Nah, hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa masyarakat kabilah Quraisy adalah masyarakat yang pandai memilih perkataan serta menyeleksinya. Mengenai hal ini, Abu Nasr Al-Farabi berkata, orang Quraisy adalah orang yang paling baik memilih kata-kata yang fasih dan mudah diucapkan, sehingga mereka dapat mengucapkannya dengan jelas dan enak didengar. Ibnu Faris meriwayatkan sebuah riwayat tentang kelebihan dialek Quraisy. Ismail bin Abdillah berkata, para ulama kita ahli bahasa, sastra, dan sejarah kebudayaan Arab bersepakat bahwa suku Quraisy adalah suku yang paling fasih bahasa Arabnya serta paling selektif kosakatanya. Dan adapun faktor-faktor yang membuat dialek Quraisy dominan atas dialek-dialek Arab lainnya sebagaimana dikutip dari Ibrahim Adham. Yang pertama, faktor agama Islam, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik dan geografis, faktor kekayaan bahasa, dan yang terakhir faktor Al-Quran. Dari penjelasan makalah di atas tadi, dia bisa dapat disimpulkan dialek adalah sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain dan bertetangga yang mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya. Kajian dialek sangat bermanfaat untuk mengetahui sumber-sumber beragamnya cara pembacaan atau qiraat Al-Quran, karena sejauh ini banyak periwayatan tentang cara pembacaan Al-Quran tanpa merujuk pada suatu dialek pun. Ada berbagai ragam variasi bahasa Arab, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya dan diberi nama, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapnya tanpa diberi nama hanya menggantikan huruf, bahasa yang dikaitkan dengan pengucapannya tanpa diberi nama hanya menggantikan harokat, dan bahasa yang tidak dikaitkan dengan pengucapannya dan diberi nama. Dan yang terakhir, bahasa atau kesalahan pengucapannya oleh orang-orang Arab dan juga bahasa Arab dialek Quraisy telah menjadi lingua franca bagi bangsa Arab. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dialek Quraisy menjadi bahasa Al-Quran juga bahasa sastra Arab di zaman sebelum Islam atau jahili. Mungkin cukup di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.